Eh, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang semoga akan bisa memperjelas dan membantu tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu laksanakan untuk menginput data kualitatif dari riset yang tengah kita laksanakan mengenai eh, pelestarian budaya di 8 desa di sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Nama persisnya Penguatan Ekosistem Budaya Masyarakat KCBN Muara Jambi. Pertama, mohon Bapak Ibu perhatikan bagian akhir dari kuesioner yang yang mengandung pertanyaan-pertanyaan kualitatif atau pertanyaan-pertanyaan terbuka. Saya akan share screen terlebih dahulu, mulai dari instrumennya. Eh, Tadi instrumennya. Nah, ini. Oke, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai pertanyaan terbuka yang berisi jawaban-jawaban yang eh, sifatnya kata-kata. Sifatnya kata-kata. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini terbagi ke dalam ini, satu, budaya desa, kemudian yang kedua, kemasyarakatan, itu saja. Kemudian yang bagian yang ketiga, catatan temuan wawancara. Nah, bagian pertama, budaya desa ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan satu, pertanyaan dua. Nah, pertanyaan dua ini diminta untuk dituliskan di dalam tabel. Seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan, nama ritual, pelaksanaan, deskripsi. Kemudian tabel kedua itu kebudayaan, pengetahuan, larangan, peraturan adat, dan teknologi tradisional. Kemudian tabel 3, ini walaupun nggak ada nama tabelnya, tetapi saya sebut 1, 2, 3 begitu. Kebudayaan, kesenian, dan permainan rakyat. Kemudian yang keempat, cagar budaya di desa. Nah, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ditulis tanpa tabel. Kemudian eh, bagian kedua kemasyarakatan ada 12 pertanyaan. 12 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini diajukan kepada masing-masing responden. Pertanyaan ini diajukan kepada masing-masing responden. Jadi kalau Bapak Ibu pegang instrumen atau kuesioner 1-20, maka pertanyaan terbuka ini harus diajukan kepada responden 1-20 bersamaan atau beriringan dengan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif di bagian sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menginputnya? Oke, cara menginputnya akan saya jelaskan, tapi saya akan stop share dulu. Saya akan pindah ke screen yang lain. Bapak Ibu harus sudah punya link. Bapak Ibu harus sudah punya link, yaitu link masing-masing desa. Mana ya linknya itu? Oh, sebentar. Ternyata belum saya buka. Bapak Ibu harus sudah punya link. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ada 8 link yang kami sudah siapkan. Ada Teluk Jambu, linknya itu adalah ini. Kemudian tempat patah, linknya ini, dan seterusnya. Ini link khusus disiapkan untuk menampung informasi atau data kualitatif yang dihasilkan dari pertanyaan terbuka yang baru saja saya sampaikan. Jadi saya akan ambil contoh, misalkan Bapak Ibu dari Desa Teluk Jambu, kalau ini HTTPS-nya Anda copy, kemudian Anda paste di browser, maka akan muncul, saya akan share screen lagi,
Sebentar, sebentar. Link Teluk Jambu, maka Anda akan terkoneksi dengan form isian jawaban pertanyaan terbuka Desa Teluk Jambu yang isinya seperti ini. Nah, di awal form ini ada petunjuk. Saya akan sampaikan satu persatu sejelas mungkin. Petunjuknya begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa satu, untuk pengisian pertanyaan terbuka, Anda jadi setelah Anda menanyakan masing-masing pertanyaan, Anda tetap harus menulis di kertas yang telah disediakan oleh BPK. Kemudian untuk inputnya, tiap-tiap enumerator di masing-masing desa perlu mengkoordinasikan temuan dari pertanyaan terbuka. Jadi untuk kegiatan pengisian jawaban pertanyaan terbuka atau data kualitatif, di masing-masing desa harus ada koordinasi enumerator. Jadi katakan di Desa Teluk Jambu ada 3 enumerator, maka 3 orang harus bertemu. Ini akan terkait dengan nomor 2. Untuk apa koordinasi itu? Untuk menyatukan jawaban sesuai dengan nomor pertanyaan yang diajukan. Jadi dari 50 responden yang Anda telah tanya dan jawabannya telah Anda catat, Anda perlu merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengkombinasikan jawaban-jawaban itu. Nanti akan kami tunjukkan mengapa kok seperti itu. 3, tiap-tiap pertanyaan telah dikonversi ke dalam kata kunci dengan urutan penomoran yang sama. Jadi kami hanya meminta di nomor 3 ini Anda memperhatikan setiap nomornya saja. Nomor pertanyaan maksudnya ya, nomor pertanyaan yang telah kami ubah ke dalam kata kunci. Jadi bukan lagi pertanyaan, tetapi kata kunci dalam pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan pertama dituliskan secara naratif sejauh mungkin sebagai kisah yang utuh. Jadi seandainya dari 50 responden, inti ceritanya kok sama, tetapi saling melengkapi, maka cukup menjadi satu cerita. Cerita sejarah Desa Teluk Jambu. Narasi sejarah Desa Teluk Jambu. Tapi, bila ada kisah atau sejarah yang berbeda, maka dipisahkan. Pisahkan tetapi tetap di nomor yang sama. Bisa Anda tambahkan judul di situ. Misalkan satu versi versi mistis misalkan, yang kedua versi mitologis, yang kedua versi apa namanya rasional misalnya seperti itu. Silahkan Anda tuliskan kedua versi itu, tetapi tetap di nomor yang sama, yaitu nomor 1. Pertanyaan tentang sejarah ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan lain yang jawabannya memungkinkan dapat ditulis sebagai daftar atau balet. Nanti akan kami tunjukkan mengapa kok bisa demikian. Yang keenam, khusus untuk jawaban pertanyaan nomor 2 dituangkan dalam bentuk tabel. Jadi kalau Anda ingat tadi, instrumen yang kami tunjukkan dan yang ada di tangan Anda, pertanyaan nomor 2 itu jawabannya sudah disediakan tabel-tabel untuk mengisinya. Jadi bukan jawaban kalimat, melainkan apa, seperti apa, dan seterusnya, deskripsi. Nah, eh, Anda perlu menggabungkan dari 50 responden itu di tabel-tabel yang sudah eh, tersedia. Bagian akhir, nomor 7, bagian akhir file diisi catatan temuan wawancara. Di bagian ini nomor responden kembali dicantumkan. Nah, catatannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk catatan temuan wawancara yang nanti akan Bapak Ibu temukan di bagian akhir paling bawah, Anda perlu untuk menuliskan kembali secara utuh per responden di masing-masing desa. Ini apabila ada catatan temuan wawancara. Tapi kalau tidak ada temuan wawancara ya berarti dikosongkan.
Oke, saya akan mulai. Ini saya tinggal menuliskan saja kalau tak muncul akibat wabah dan seterusnya. Silakan Anda tuliskan lebih kreatif cara penulisannya sehingga bisa dinikmati akan lebih baik dan pasti akan lebih enak untuk dibaca. Kemudian nomor dua, pertanyaan nomor dua ini adalah pertanyaan yang dalam bentuk tabel tadi itu. Nanti kita bagian tabel ini ada di bagian akhir file. Kemudian yang ketiga, kalau Anda cermati, pertanyaan ketiga di dalam instrumen itu adalah pertanyaan tentang begini, kalimat pertanyaannya. Bagaimana di desa pengaturan budaya ini, apakah ada lembaga tertentu, ataukah ada pemimpin atau tetua adat? Nah, jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan besarnya adalah pertama, informan atau responden itu tahu atau tidak tahu tentang adanya pengaturan budaya. Tetapi dalam hal ini, karena kami tidak sedang menghitung persentase atau tidak sedang mencari generalisasi tentang apakah rata-rata responden tahu atau tidak tentang pengaturan budaya, poin yang ingin kami dapatkan adalah informasi ada atau tidak adanya pengaturan budaya. Jadi kalau ada satu, dua, atau tiga responden yang menyampaikan, oh ada pengaturan budaya, maka itulah yang ditulis. Adakah lembaga tertentu yang menjadi pelaksana peraturan budaya atau mungkin di pemerintah maupun yang bukan di pemerintah desa dituliskan lembaga itu. Adakah pemimpin atau tetua adat di desa Anda? Tuliskan saja di nomor tiga ini. Walaupun hanya satu orang yang tahu di satu desa. Kemudian nomor empat adalah tentang kebertahanan budaya. Pertanyaannya itu, apakah budaya tersebut terus bertahan di desa? Tuliskan permasalahan, kendala, dan tantangan yang terjadi dalam pelestarian budaya tersebut. Nah, Anda tuliskanlah itu di sini. Jadi Anda perlu koordinasi, apakah ada pandangan dari responden Anda itu tentang masalah-masalah yang terkait dengan pengaturan budaya. Permasalahannya apa? Ini kan bisa disatukan tuh permasalahan, misalkan di sini ada potensi. Oh, di sini ada tambahan potensi ya. Anda bisa buat subjudul potensi. Ceritakan saja, tuliskan di sini apa potensinya. Apabila ada pandangan yang sama, Anda bisa singkat. Kalau ada 10 orang yang bilang ada potensinya, kemudian potensinya adalah eh, ada tarian tradisional yang namanya bla bla bla, Anda bisa menuliskan walaupun itu 10 orang yang bicara, tapi kalau isinya sama, Anda bisa tuliskan itu cukup satu saja untuk masalah yang sama. Demikian juga untuk potensi yang sama. Demikian juga dengan masalah, kendala, tantangan. Jadi Anda boleh menuliskan sub-subjudul. Anda di sini bisa diceritakan dalam bentuk list misalkan potensi potensi satu apa, potensi dua apa, ceritakan di sini. Potensi tiga, masalahnya apa, dan seterusnya. Demikian juga dengan kendala dan tantangan. Nah, yang kelima, harapan terhadap masa depan kebudayaan. Nomor 5 itu bertanya tentang apa harapan Bapak atau Ibu untuk kebudayaan di desa ini. Anda untuk pertanyaan ini seperti nomor satu sampai dan yang di atas-atas itu tadi, Anda tuliskan saja di sini. Kalau dari 50 orang di setiap desa akan mungkin, sangat mungkin akan ada harapan yang overlap atau bukan overlap ya, yang similar, mirip atau bahkan sama. Kalau ada 5
yang sama cukup dituliskan satu saja. Cukup dituliskan saja di sini. Jadi kalau ada 50 responden, jawabannya bisa dilihat nanti, oh variasi harapannya ternyata tidak terlalu banyak. Dari 50 ternyata eh, ada 10 harapan yang sama, maka 10 plus ada berapa harapan lain yang berbeda-beda. Itu bagian pertama, yang nomor dua ini akan ada di bagian akhir. Kemudian yang kemasyarakatan, ada harapan ekonomi. Di nomor satu bagian dua itu ada pertanyaan. Setelah terbangunnya situs KCBN Muara Jambi dengan baik, apa yang menjadi harapan ekonomi bagi Bapak Ibu? Kami bayangkan bahwa pertanyaan ini mungkin Anda, jawaban dari pertanyaan ini mungkin Anda tuliskan sebagai balet, sebagai daftar. Jadi silahkan tuliskan saja sebagai satu. Semakin banyak pekerjaan yang tersedia bagi dan seterusnya. Demikian juga dengan harapan sosial. Ini pertanyaan tentang apa. Apa itu adalah jawaban dari pertanyaan apa itu adalah sesuatu yang bisa di sosial. Eh, Hubungan antar warga tidak menjadi penuh persaingan misalnya. Ini contoh-contoh saja. Terus hubungan antar warga semakin harmonis, misalnya begitu. Dan seterusnya termasuk untuk harapan terhadap lingkungan alam, harapan terhadap pelestarian. Kemudian yang nomor lima ini pertanyaannya adalah, menurut Bapak atau Ibu, apa langkah konkret yang sebaiknya diambil untuk meningkatkan pelestarian situs candi? Apa? Ini juga pertanyaan tentang apa. Apa langkah untuk pelestarian? Juga bisa dijadikan sebagai daftar dari 50 jawaban itu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini polanya hampir sama. Apa dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sangat perlu kembali ke poin pertama eh, di petunjuk, perlu untuk berkoordinasi untuk menuangkan jawaban yang telah didapat dari ke-50 responden. Nah, selanjutnya hal penting adalah pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu adalah pertanyaan yang kami kasih warna merah ini. Jawaban untuk pertanyaan ini Anda koordinasikan sebagaimana pertanyaan yang tadi itu, dan Anda gabungkan di sini untuk masing-masing desa. Jadi 50 responden. Karena kan saya kira 50 responden sangat kemungkinannya sangat kecil akan memiliki ritual tersendiri. Mungkin di satu desa hanya ada 10 ritual misalkan, dan itu disebut oleh 10 responden. Ya dituliskan saja semuanya di sini. Jadi dan begitu sampai tabel 2, tabel 3, dan terakhir tabel 4. Cagar budaya di desa, 50 responden itu ya kan ini hal objektif. Jadi nama cagar budaya di desa itu apa? Misalkan Koto Mahligai. Koto Mahligai, misalkan, tapi di Teluk Jambu kan bukan Koto Mahligai ya, ini ada di eh, mana? Danau Lamo kalau tidak salah. Koto Mahligai apa apa dan seterusnya. Tinggal didaftar saja di sini. Eh, Terus yang terakhir, bagian terakhir adalah catatan temuan wawancara. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, setiap enumerator perlu melihat kembali ke jawaban yang sudah didapat. Apakah ada catatan dari enumerator ketika melakukan wawancara terhadap responden pertama? Kalau tidak ada, berarti ini kosong. Demikian juga untuk responden
2, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kalau bagian yang atas ini Anda gabungkan menjadi satu kumpulan informasi yang utuh, di bagian ini Anda diminta untuk menuangkan apa yang Anda catat ketika Anda mewawancarai masing-masing responden, sejauh Anda punya catatan ketika melakukan wawancara. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila Anda sudah membaca ini dan masih ada yang perlu untuk ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi saya atau Mbak Humai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas. Mas Bram, nanti izin recordnya boleh di-share